Hai guys. Hai guys, Chan. Aku mau merakit sesuatu. Sore Rezi, sore. Halo Rezi, hai. Ngerakit apaan tuh? Ngerakit apa ya? This Panda Studio. Panda karena Nacia ulang tahun hari ini. Ponian ya orang aku sejak potong rambut. Aku padahal bilang ke masnya jangan pegang poni aku. Tapi sama kakaknya kayak tetap dipotong gitu, poni aku dipendekin ini. Nah, brah. Ya udah sih. Panas nggak di sana? Orang di sini hujan. Dingin karena aku nyalain AC. Karena aku nggak mau kepanasan, jadi aku nggak boleh gitu guys. Sebenarnya di luar tuh kayak agak mendung gitu. Meme Rezi cantik banget, rambut panjang kamu, makasih ya. Aku suka rambut panjang aku. I love it. Sumpah aku cantik dari ini. Malu banget. Aku suka deh aku hari ini. So pretty. Aku self love ya guys, makasih. Aku nggak suka deh ini poninya tuh kayak sangat mengganggu. Aku sukanya poni aku yang panjang kayak sebelum potong rambut tuh kayak sangat comfort dan gak annoying. Ni hao, Cere. Ni hao. Nah itu poninya lah kan emang udah kayak begini dari kapan itu, dari aku potong rambut ya. Emang nggak pernah memperhatikan. Aku butuh sisir kecil deh untuk menyisir rambut aku. Aku suka banget. Nggak tahu, aku tuh nggak pernah mau potong poni, cuman tuh kemarin sama masnya mungkin biar ini ya, biar ini tuh kayak connect semuanya, biar jadi seret gitu, terus jadinya ini kayak kepotong gitu. Nggak ngerti, tapi kayak aneh. Ciolin juga dia habis potong rambut juga, terus dia malah jadi kayak ada poninya dikit. What the hell? I love this. Ini kayak sisir aku dari kapan itu, udah lama. Ciolin kapan nge-live? Hah, Ciolin pamer. Aneh banget. Tadi jam 4-an Ciolin nge-live. Makasih. I love it. Apa ininya dilepas ya? Jadi begini. No. Ih, kayak rambut aku kapan ya? Aku dulu pas kelas 7 atau berapa aku pernah rambutnya kayak jellyfish cut, padahal itu high layer. Aneh banget, akunya malu sok.
Tapi kalau sekarang aku tidak tahu aku potongannya apa, aku cuma minta dirapihin. Makasih. I love it. Apaan sih ini? Ribet banget, iya, emang. Ini live-nya isinya emang aku ngaca. Emang karena tapi ini aneh banget. Ya udah. I love it banget. Maaf ya kalau aku ngaca terus karena emang hobi. Makasih. Nggak, aku tuh mau bikin ini kocak. Oke. Jadi isinya ada ini aja. Mari kita bikin. Kalian, astagfirullah, banyak banget, kecil-kecil lagi. Kayaknya aku bisa gila deh. Bisa. Bentar deh. Kak, siapa aku mau pamer ke teman aku? Nggak boleh pamer-pamer ya. Maaf ya kalau aku ngaca terus. Cari aja besok enaknya makan seblak atau mie ayam. Enaknya apa ya? Seblak atau mie ayam. Seblak sih lebih satisfying. Halo. Kamu kangen sama Olin nggak? Kemarin kan baru ketemu sama Olin. Makasih ya. Ci Olin so funny deh. Lol. Gatel Chan. So, aku suka deh lihat yang bulat-bulat gini. Kalian trifofobia nggak guys? Aku suka lihatnya. I love it. Mari kita bikin. Aku lihat instructionnya dulu ya. Nah, ini banyak banget, kocak. Baru step 1 disuruh bikin begini. Oke. Kocak nggak dianya? Sumpah dianya kocak. Bukan noob sih, ini lebih nggak kelihatan. Makasih.
Oke, mari kita mulai. Terus aku harus membuka semuanya. No. Semangat caps lock. Makasih, Kak. Kangen JSP deh. Jess, dia tidur. Apakah kalian melihat JSP? Coba kalian lihat JSP enggak? Iya, di belakang aku. Bentar deh. Jangan dibangunin, JSP. Ya udah. Tunggu ya. Aku masih berpikir apakah aku yakin untuk membuka plastik ini. Karena aku takut berceceran gitu. Mana kecil-kecil kalau hilang kan bisa gila ya nanti. Kalau enggak nanti aku bikinnya pas nggak nge-live aja. biar enggak apa sih namanya, biar enggak nyambi. Aku nggak bisa deh. Stop blah blah. Makasih. Aku masa dikatain Levi blah blah. Makasih Levi. Tapi emang kan aku kayak ngirim video aku tadi pagi sih. Aku kan ngirim video aku ke Levi. Terus dia tapi videonya one scene gitu loh. Iya one scene. Mana ya? Dia bau. Karena aku berdiri kan di situ, so kayak gitu mukanya. Terus dia bilang aku blah blah. Karena aku emang mau membuat muka kayak gitu. Nih dia ngirimin aku videonya dia sekarang. Dia bau. Enggak aja ah. Aku bilang, apa sih kamu? Makasih ya. Titip sampaikan Regi nggak mau. Ya nggak mau. Makasih Kak. Maaf ya, aku nggak mau tipsal. Nggak mau tipsal. Makasih. Aku melihat wajah aku di laptop aku sangat bagus. I love it banget. Makasih ya. Kadang apa ya? Nggak tahu. Tapi ya aku merasa diri aku kalau misalnya aku nge-live, aku terus baca komen kayak gini, kayak blah-blah emang. Nggak ngerti. Tahu. Ponian Regi orang dari kemarin udah begini, kocak. Cuman kalau kemarin itu kan rambut aku kayak gini kan, jadi kayak dia tidak terlihat. Saya emang kayak begini. Stop deh. Malas. Terima kasih sudah memberikan energi positif dan selalu bersemangat. Makasih Kak. I love you.
aku mau mengaca di laptop aku lebih cantik deh guys. Aku suka deh. Kalau aku di kamera laptop jadi bagus banget. Aku heran kenapa. Makasih ya laptop. Kamu cantik banget, makasih. Makasih Kak Stefanus buat kasih santunya. Love it so much. Kamu belum mandi ya? Emang kan belum mandi dari 100 tahun yang lalu. Bisa nggak ya aku nge-live di laptop? Nanti bakal aku coba, siapa tahu aku bisa nge-live di laptop. Aku suka banget. Is stinky. No bro, I'm just joking. Ya udah sih, terserah. Who cares? Selamat sore, Regi, sore. Aku tuh tadi pagi udah mandi, aku bilang saya 100 tahun belum mandi, cuma joking. You guys so weird. Ketiduran boy lah. Lagian kayak Jasper deh. Hey, spill outfit. Aku cuman pakai t-shirt. Ya udah, kaos doang. Makasih ya. Hai Cece. Hai. Makasih. Kamu tau gak kalau kamu cantik? Iya, aku hari ini aku merasa cantik banget. Gak ngerti, kayak hari ini tuh aku kayak beda aja. Kayak gitu. Makasih ya. Aku hari ini baru sadar kok aku cantik. Makasih. Ya aku pede banget, makasih ya. Nggak tahu, tapi aku emang hari ini berasa, kok aku beda ya. Aku kayak bagus hari ini. Tapi nggak tahu ya kalau besok. Makasih Kak Raffi and Regi buat mas batangnya. Tips biar nggak grogi pas ulangan. Soalnya gurunya ngapain sih grogi kalau udah belajar? Ya udah sih. Kamu nyontek ya makanya grogi. Ya ketahuan dia guys. Kakaknya nyontek guys, makanya dia grogi. Nggak boleh begitu. Regi apa? Regi suka nyontek, enak aja. Aku ya, walaupun aku dulu pernah beberapa kali SKS sistem kebut semalam, tapi ya aku nggak pernah nyontek sob. Gimana mau nyontek? Aku dulu kalau pas sekolah offline itu tuh pakai laptop kan ujiannya, dan itu tuh kayak kita tuh dicampur sama adik kelas sama kakak kelas, jadi kayak samping aku nggak bisa nyontek lah, kocak. Jelas-jelas materinya beda. Tapi ya kalau sekarang aku homeschooling, nyontek enggak lah, ngerjain sendiri bro.
Tuh bener tuh kakaknya nggak bisa nyontek, temennya cuman 4. Makasih ya. Tapi ya kalau dulu sekolah aku yang lama, yang pas aku belum JKT, aku temennya banyak. Cuman kalau sekarang homeschooling aku temennya 4. Makasih ya. Jadi aku duluan ya, ada urusan dadakan. Oke kak, dadah. Fix browsing. Tahu nggak? Aku dulu kan pas SD itu tuh, aku sekolahnya daring kan, karena ada COVID-19. Habis itu aku kan sering kayak assignmentnya, tesnya, kuisnya tuh lewat form gitu kan. Terus kan itu ngerjainnya di rumah kan, itu bisa nyontek. Tapi aku kayak gaya banget nih, aku selalu nggak pernah mau nyontek. Aku maunya emang pure dari pikiran aku. Begitu. Makasih. Terus emang sejak online daring itu emang nilai aku anjlok, kayak nggak sebagus yang pas offline. Tapi karena pas kelas 6 kita ujian naik ke SMP-nya udah offline, terus nilai aku bangkit lagi. Makasih. Terus aku dulu pas offline sekolahnya pas SD aku paralel, peringkat paralel, tau lah. Tapi itu dari kelas 1, 2, 3, 4. Terus pas kelas 5-nya udah daring, aku udah nggak dapet. Aku kayak udah mulai noob gitu. Jadi paralel itu kayak, ini aku mau makasih. Jadi itu tuh kayak apa namanya? Jadi dulu aku pas SD emang pinter banget seangkatan. Makasih. Iya sumpah, aku dulu pas daring tuh aku males belajar kan, karena kayak apaan sih ini sekolah settingan, males gitu. Tapi kalian gak boleh gitu ya, walaupun daring atau online offline itu tetap harus sekolah yang bener ya. Cuman aku dulu pas SD kayak malas gitu, karena kayak ngapain sih teman, kayak gak asik gitu aja sekolahnya. Terus aku jadi gak fokus, terus aku malas, terus aku gak peringkat paralel lagi. Ngapa sih mikir enak tau begini, sadar yo. Makasih ya. Apa nih? Bentar guys. Suaranya kencengin dong. Hujan di sini, terserah. Makin lama makin ke pojok ini mah. Iya, nanti lama-lama gini. Makasih ya. Jangan ngegas ya, itu tadi kakaknya ada yang nyuruh itu. Suaranya gedein. Regi kelas berapa? Kelas 9 bro. Makasih ya, aku kelas 9 sekarang. Di sana hujan nggak? Cuman baru mendung sih. Iya tau, aku nggak nyangka aku tahun depan SMA. Kayak
wow. Tapi teman-teman Gen 12 kan udah banyak yang SMA. Aku kayak nggak nyangka aja aku bisa temenan sama kakak-kakak cici-cici yang umurnya udah 17 tahun. Kayak aku berteman dengan mereka. Dan aku sama teman-teman Gen 12 yang udah SMA, kayak kita umurnya kayak beda 3 tahun, tapi kita yang I love them. Makasih. Kayak aku nggak nyangka aja aku bisa berteman dengan mereka yang lebih tua banget dari aku. Makasih ya. Aku nggak nyangka berteman sama mereka. Yes. Kalau Ripka udah SMA ya? Levi udah SMA? Demi apa iya? Aku lupa deh. Levi udah SMA guys. Oke. Aku seketika lupa kalau Levi sama Ripka SMA. Ripka tuh SMA, kan dia sama kayak Levi. Kamu 2009 tapi SMP sendiri. Kan aku Desember. Terakhir tuh, udah mau 2010. Yang masih SMP, Kimi, Trisha sama kamu lah. Morinnya gak diajak. Parah nih kakaknya nih. Parah. Iya, Nina juga SMP. Tapi Nina udah 15 tahun sendiri. Kalau aku, Kimi, Trisha, Morin, kita masih 14. Aku tuh dulu kayak pas SD itu ngeliat kakak-kakak SMP itu kayak wow, ih keren deh, kok mereka kayak udah gede banget gitu. Terus sekarang aku SMP terus kayak biasa aja deh. Aku malah ngeliat anak SD tuh kayak bocil banget. Kenapa ya? Padahal dulu aku pas SD kelas 6, kelas 5, kelas 4 tuh kayak merasa wah kakel banget nih, aku udah senior nih di sekolah. Freaky Chan gak? Terus kalau dilihat lagi sekarang aku lihat anak kelas 4, 5, 6 kayak bocil. Kenapa ya kayak gitu? Aneh. Terus aku tuh dulu kalau misalnya apa ya? Misalnya aku dulu pas SD pernah ke suatu tempat gitu kan. Nah terus aku ngerasa tuh tempatnya kayak luas banget. Terus sekarang aku pas SMP aku ke tempat itu lagi, terus aku kayak berasa kok tempatnya kayak gak luas-luas juga, kayak biasa aja. Atau mungkin kayak malah jadi lebih kecil. Kenapa? Apa mungkin karena aku dulu pas SD masih pendek, masih kecil gitu, maksudnya kayak lebih kecil aja dari sekarang. Terus sekarang aku udah lebih tinggi, jadi berasa tempatnya itu lebih kecil, nggak tahu. Makasih. Tapi aku dari SD aku kalau baris emang selalu di belakang karena aku tinggi. Makasih. Tapi makanya kan aku dulu kalau SD kalau upacara itu kan jadi upacaranya itu lapangan SD aku tuh ada kayak atapnya gitu kan. Jadi aku kadang kalau di belakang ya berarti kayak udah di antara udah nggak kena atap sama enggak kan. So aku kayak kadang kena panas. Terus SMP nggak ada atapnya kan lapangan sekolah aku. Terus akunya disuruh di depan. Emang jadi korban mulu dah perasaan, tapi nggak apa-apa. Aku ikhlas dan rela.
Makasih Kak Raffi Marika buat kasih hantunya. Kalau dulu paling tinggi di SD aku di belakang, terus kalau pas SMP paling tinggi di depan. Kocak. Aku juga ngerti kenapa ya pas SMP kalau yang tinggi tuh di depan. Kan biasanya yang tinggi di belakang, ini di depan. Bro. Tahu dah. Mengmalas. Pernah jadi petugas upacara? Nggak pernah. Karena kalau di SMP aku tuh yang dulu biasanya petugas upacara tuh yang emang kayak daftar, emang ada kelompoknya sendiri. Dan aku tuh dulu di SMP yang lama aku kayak nggak pernah ikut-ikutan begitu. Aku disuruh pilih ekstra pun aku pilih basket. Terus aku kan kalau ekstra kan aku dulu ikut klub sekolah, tim sekolah juga kan. Jadi aku nggak pernah masuk ke ekstra, aku pasti kalau datang ke latihan tim. Jadi kayak ya udah sih. Terus apa ya? Aku pas SD itu sumpah, aku milih ekstra itu kalau dulu pas kelas 1, 2, 3 itu tuh aku milih ekstra yang emang kesukaan aku. Karena aku kayak masih excited banget gitu loh, kayak ih ekstra nih seru banget, pulangnya sore, keren gitu. Terus di SD aku dulu tuh kayak maksimal 3 atau 4 ekstra. Aku milih 2. Yes. Aku pas kelas 1 ekstra math sama apa ya? Science club deh kayaknya. Oh, enggak, math sama tamborin. Aku pas itu hampir masuk science club tapi nggak jadi. Karena mereka kuotanya udah penuh gitu kan, jadi aku nggak bisa masuk, nggak bisa join. Terus kelas 2 tuh aku apa ya? Aku ikut math juga. Ya, kalau kelas 2 aku cuma ikut math. Aku udah nggak ikut tamborin. Karena dulu aku pas kelas 1 aku FOMO aja tamborin, teman-teman aku pada tamborin kayak gitu. Terus kalau kelas 3 aku ikut ekstra art and craft. Jadi tuh kita tuh kayak membikin kayak gitu. Kita bikin gitu kayak dari barang gak kepake. Makasih Kak Jagat buat kasih hantunya. Gatel. Kita membuat sesuatu, terus nanti kalau misalnya ada open house sekolah nanti dijual kayak gitu. Aku dulu pernah bikin bando. Yes, bikin bando. Terus apa ya, banyak guys. Terus apa lagi ya, kalau aku pas kelas 4 aku udah cumannya ikut ekstra wajib. Karena aku tuh dulu kan aku dulu pas kelas 4 kenapa aku cuma ikut ekstra wajib? Oh, karena dulu aku ikut gimnastik, jadi kayak sibuk karir itu. Nah, makanya aku cuma ikut itu. Terus kelas 5 daring, bro. Nah, terus dulu aku tuh juga pernah kayak jualan barang. Enggak, aku tuh dulu pernah, karena dulu tuh pas aku SD itu tuh kayak zaman-zamannya, kalian tau gak sih yang mana ya? Bentar deh, aku cari example aja. Mana ya? Tahu. Pokoknya dulu tuh pernah kayak di SD aku tuh ngetren banget, pernah ngetren squishy sama kayak pensil mekanik atau ballpoint yang di atasnya tuh kayak ada gambarnya gitu, kayak yang kayak gitu deh. Pokoknya nanti di atasnya tuh kayak ada penghapus karakternya atau pokoknya kayak gambar donat kayak gitu-gitu. Terus aku dulu pernah jualan. Aku kan
Pokoknya aku pernah jualan. Terus aku tuh kayak setiap istirahat, setiap break, setiap pulang gitu pasti ada temen aku yang nyamperin aku. Terus jadi aku jualannya kayak di kelas gitu. Terus kapan itu aku kayak ditegur gitu loh sama guru aku. Terus aku disuruh nitipin di koperasi. Iya, nitipin di koperasi. Terus jadi nanti komisinya laku berapa, nanti aku mintain duitnya, nanti dari kayak catatan-catatannya gitu, laku berapa, warna apa aja yang laku, kayak gitu. Jualan apa itu yang kayak pensil mekanik ballpoint yang ada gambar-gambarnya di atas, kayak karakter kayak unicorn or something, monkey, monyet, gitu-gitu. Dan itu laku, aku seneng banget, aku punya uang jajan. Padahal yang memodalkan aku itu orang tua aku. Lucu nggak? Lucu. Terus aku tuh dulu kan itu kan aku pas kelas 4 ada ekstra wajib itu kayak pramuka, tapi bukan pramuka, seragamnya biru itu. Nah itu tuh kan kita jadi habis pulang sekolah, terus nanti itu tuh ekstranya sampai jam 4 atau jam 5, 4 ya, jam 4-an. Terus aku tuh kayak selalu bangga karena kita tuh kayak di seragamnya tuh ada yang buat taruh kayak lencana gitu. Kita tuh bisa collect gitu loh kalau kita ikut tes, terus ikut camp kayak gitu-gitu. Ada lencananya. Terus ada kayak apa sih namanya, kayak armlet. Ya itu armlet. Terus kayak ada yang apa sih? Yang kayak tali apa sih warna putih gitu. Apa ya namanya? Aku nggak tahu. Terus kadang kalau misalnya yang NCO tuh kayak leadernya. Kalau leadernya tuh nanti ada peluitnya, karena nanti prit gitu, nanti kayak membariskan pasukannya gitu. Aku dulu pengen banget jadi kayak leader NCO-nya kayak gitu, tapi aku kayak nggak bisa deh kayaknya. Aku nggak mau panas-panasan, aku nggak bisa. Kayak gitu. Terus aku kayak bangga banget karena roknya itu warna biru tua kayak anak SMP. Jadi kayak mirip gak kayak anak SMP, padahal masih SD kelas 4. Aku dulu pas SD selalu berasa keren kalau pulang sore. Kenapa ya? B aja gak sih kayaknya? Kayak semuanya tuh pasti gitu, pernah pulang sore. Iya kan, malah capek tau pulang sore, gak jelas. Terus aku tuh dulu karena itu kan ekstranya hari Jumat. Terus biasanya hari Jumat itu aku ada latihan juga tuh ritmik gimnastik. Terus jadi biasanya aku pulang dulu ke rumah, terus aku langsung buru-buru siap-siap, terus aku langsung ke gor tempat latihan kayak bro. Terus besoknya latihan lagi Sabtu Minggu sama Jumat sore kayak oke. Tapi so far so fun, I love it. Aku suka deh SD, aku pengen SD lagi, boleh nggak? Aku terus aku pas kelas 5 kayak nothing special and nothing happens, kayak ya udah sekolah biasa sekolah. Tapi aku pernah, sumpah, aku pas kelas berapa? Kelas 5 atau 4? Enggak, 5 awal-awal. Aku dikasih tugas sama guru aku komputer. Itu tuh disuruh bikin yang kayak Levi yang coding itu. Apa sih, HTML gitu kan, pakai notes. Terus habis itu nanti kita coba, terus ada rumus-rumusnya, ada formulanya, terus nanti kita coba kan di browser itu works apa enggak. Itu sumpah, aku dulu pas SD dikasih tugas begitu, aku nangis tuh. Terus aku kayak ngerjain sampai jam 10 malam. Tapi menurut aku dulu pas SD jam 10 malam tuh kayak udah larut banget, kayak udah pagi banget. Enggak, maksudnya kayak udah malam banget, udah subuh banget jam 10. Terus aku kayak nangis di sekolah, nggak di rumah kan, itu online sekolahnya.
Dan itu aku ngerjainnya kayak bareng teman-teman aku gitu loh. So aku kayak nangis kayak, ini kenapa sih susah banget, ini kenapa fotonya nggak mau muncul kayak gitu. Karena kalian kadang tuh kalau misalnya aku ini ya, kalau aku dulu HTML itu aku mau masukin foto, kadang tuh kalau misalnya kayak nggak bener gitu, nanti kayak misalnya ada satu aja yang kurang tuh nanti kayak nggak bakal jalan gitu loh itunya. Jadi kayak gak bakal muncul di browsernya gitu. Terus kayak ini gimana, mana aku orangnya tuh kayak gak teliti gitu kan. Jadi kayak susah menurut aku. Tapi aku pas SMP dapat juga pelajaran itu. Dan itu kayak aku rasa kayak gampang gitu, karena aku pas SD udah pernah. Nah brah, Tua Levi apa kamu? Tua Levi. Iya kan, huruf gede kecil juga ngaruh. Terus kayak dan itu tuh dulu tuh pengambilan nilainya tuh dari situ. Terus kayak gurunya tuh suruh bikin tuh kayak agak panjang gitu loh sampai bawah. Terus ada yang table kolom-kolomnya, ini nanti nih di kolom ini, nih kolom ini, terus nanti fontnya ini, nanti warnanya ini, size-nya ini. Bro, aku mau nangis, boleh gak? Untung itu sudah masanya sudah terlewatkan ya guys. I'm so happy aku bisa melewati masa itu. Kamu SD udah makan codingan? Iya kan? Makanya aku juga kaget. Levi tuh dia kelas berapa ya ada coding? Aku kenapa dulu SD ada? Aku kayak, hah? Ya udah. Aku pun juga dapat itu tuh pas SMP. Nggak ngerti. SD aku agak-agak. Tapi makasih ya. Aku jadi pas SMP nggak berasa susah materi kayak gitu. Regi lagi suka baca buku apa? Apa ya? Aku akhir-akhir ini lagi nonton kali deh. Terus kalian tau nggak, ini kocak sih. Aku dulu pas SD itu pernah teman aku, dia jadi tuh SD aku. Ini tuh gedungnya, terus ini lapangan. Nah jadi tuh di sini tuh udah kayak rumah orang gitu loh. Jadi emang SD aku tuh kayak deket sama tempat tinggal orang gitu. Terus pernah temen aku ada dia nendang bola kena genteng rumah orang. Terus kayak, nah brah, so funny. Reji baru pulang school nih, mantap. Ganti nggak tuh, nggak tahu, aku udah nggak ngikutin. Aku cuma tahu aja dia pernah menjebolkan genteng orang. Terus kalian tau nggak, dulu di SD aku itu tuh kayak urban legend nggak tuh? Ya semacam kayak hoax anak SD. Kayak sekolahnya tuh horor. Terus kayak, jadi di lapangan SD aku tuh dulu tuh pokoknya yang paling jauh dari keramaian orang, kayak udah di pojok banget gitu, kayak sepi. Di situ tuh ada kayak kayak gini, kotak gitu, terus itu kayak bisa dibuka gitu loh, tapi kita tuh nggak tahu dalamnya apa. Itu tapi kayak menyatu dengan tanah lapangan gitu. Nah terus itu tuh kayak ada gambarnya lah. Terus katanya ya situ sih horor, tapi aku nggak tahu juga, aku nggak pernah merasakan sesuatu. Makasih ya.
Wow, bagus banget Kak gambarnya. Seluas apa SD-nya kamu? Enggak sih, karena itu SD aku tuh SMP, SMA, enggak SMP, SMA, SD tuh kayak satu tempat gitu loh. Jadi yang SMP, SMA tuh gedungnya di depan, yang SD gedungnya di belakang. Sebenarnya dulu yang TK gedungnya bareng SD, cuman yang TK-nya udah pisah, tapi tempatnya juga deket-deket situ kayak. Terus dulu aku pas kelas 1, pas aku kelas 1 SD, aku tuh gedungnya tuh ada yang di tempat SMP sama SMA. Terus baru aku kelas 2 baru pindah gedung. So funny. Terus karena dulu aku di gedung yang SMP SMA, kan cici aku dia tuh dulu SMP kan. Terus aku SD kelas 1. Terus aku jadi sering main ke kelasnya dia karena aku datang pagi-pagi, terus aku nggak punya temen gitu kan. Jadi aku ngikutin dia aja gitu. So fun. Pengen balik SD lagi boleh nggak? Aku mau, sumpah mau banget. I love SD. Lagi suka nonton film horor apa drakor? Aku terakhir nonton Drajin tapi kayak belum selesai karena aku kepotong nonton anime Kimi ni Todoke. Yes. Ini apa? Makasih Kak Stefanus buat kasih hantunya. Hai lagi, hai Kak. Welcome back. Kok bisa sih orang nonton series berepisode? Aku mau bosenan. Aku juga jujur aku kayak sebenarnya aku nggak suka nonton. Kayak aku juga sebenarnya bosenan kan. Cuman kalau emang suka alur ceritanya mah gaskeun. Tergantung sih nontonnya apa. Kalau misalnya emang nggak suka aku juga bosenan. Mungkin kakaknya belum menemukan tipe tontonan yang sesuai. I don't know. Regi, Kaonilana atau Kanala? I love them both. Aku suka mereka berdua. Makasih ya. Terus aku tuh kayak suka nonton Drajin and anime. Aku juga pengen belajar bahasa. Selain emang ceritanya aku suka dan seru, aku juga pengen ngerti gitu loh mereka ngomong apa. Ya pengen banget. Ting tang ting tung. Ji, kamu dulu ikut organisasi? Enggak. Aku pengen banget ikut organisasi dulu. Cuman kan aku dulu pas SMP yang lama kan aku ikut basket kan. Jadi kayaknya nggak usah deh, mending basket aja. Aku tuh pengen banget sebenarnya jadi kayak ketos gitu. Ketos karena kayak keren aja, tapi kayak pasti tanggung jawabnya besar banget. Dan ada tahu temen sekelas aku jadi ketos. Aku nggak nyangka banget karena dia temen aku dari SD. Tapi sekarang kayaknya dia udah lengser deh guys.
nggak tahu. Kamu cantik deh, I really made it. Thank you. Reggie SMP, Fritzy SMK. Emang kenapa? Kan emang Chief Reggie is older than me, bro. Tapi aku tuh sebenarnya pengen jadi ketos. Tapi aku juga pengen jadi yang leader yang Boys Brigade itu juga. Aku juga pengen jadi NCO. Bisa sih sebenarnya kayak gitu. Tapi aku kayaknya enggak deh. Terus akhirnya aku enggak ikut dua-duanya. Makasih Kak Ega Lid buat kasih hantunya. Kalau jadi kelas leader, ketua kelas ya. Jujur kalau di kelas aku tuh kayak di polling gitu. Sama wali kelas aku, sama Wota Lausha. Kayak dia yang milihin. Aku pas itu pernah jadi apa ya, sekretaris pernah, jadi apa ya namanya, seksi hub itu hubungan, nggak tahu dah itu pokoknya humas, betul. Kakaknya pinter deh, makasih ya. Humas, makasih. Aku pernah jadi sekretaris sama humas. Ya udah sih begitu. Nyas. Ini JSP lucu banget. Bendahara pernah nggak? Puji Tuhan nggak pernah. Karena kalau dilihat-lihat yang jadi bendahara di kelas aku tuh kayak pada selalu dikacangin gitu. Do you have a pencil? Because I want to erase your past and write. What? Write our future. Idi. I don't have any pencil. Reggie gimana kabarnya? Baik kan? Aku baik banget. Dipaksa jadi ketua kelas padahal gak mau, tanda kurung saya. Semangat ya kak. Harusnya banget tahu, karena kayak keren aja ketua kelas. Kadang kalau misalnya acara 17-an kayak kalau misalnya apa-apa aku kayak ngewakilin kelas gitu kan, kayak keren banget. Aku pengen deh jadi ketua kelas. Aku pernah pas SD jadi ketua kelas karena kayak aku dari kelas 1 ya. Pas SD aku kayak setiap minggu itu ketua kelasnya di polling, emang ganti urut absen. Jadi aku kalau jadi ketua kelas itu pas masa-masa kayak UAS, UKK gitu. Karena aku absennya terakhir kan, jadi aku jadinya tuh jadi ketua kelasnya tuh kayak pas udah mepet-mepet semester akhir gitu. Yes. Ya kan aku dulu ketua kelasnya pas SD emang urut absen. Benefitnya apa? Hah, benefit apa sok? Tidak mengeruti. Terus satu hal yang aku banggain banget pas aku SD, iya itu di rolling aku dulu pas SD. Aku jadi dokter kecil. Seneng gak akunya? Aku seneng banget karena tuh kayak keren aja. Karena yang dipilih gak semua, terus aku kayak bangga banget aku dulu jadi dokter kecil. Dan itu tuh kayak ada latihan, iya kita kayak belajar 2 hari, terus nanti yang 2 hari belajar, terus nanti yang hari ketiga yang terakhir tuh ada tesnya. Aku ingat ada 50 soal. 50 soal. Terus kayaknya semuanya lolos sih. Tapi nggak tahu. Tapi aku lolos kok, aku dapat sertifikat. Terus habis itu kalau hari Senin aku bajunya beda sendiri, aku
pick me deh, males. Aku bajunya beda sendiri. You know lah, baju dokter. Topinya juga beda sendiri, warna putih sendiri. Terus aku paling suka dulu seragam itu karena kayak aku dokcil nih, keren gak gitu. Terus kayak kalau upacara aku udah nggak paling belakang, emang paling belakang banget sekarang pas dokcil. Udah emang paling belakang di antara yang paling belakang. Emang kayak ya udah barisnya terpisah dan beda sendiri kayak gitu. Tapi teman aku pas itu dia ada yang dapat dokter kecil sama dokter gigi kayak gitu, jadi dia belajarnya 2 buku dan itu tebal. Aku belajarnya cuma 1 karena aku cuma dokter biasa, nggak ada yang tambahan yang dokter gigi. Padahal aku mau dokter gigi ya, aku mau jadi dokter gigi nanti pas gede yuk. Terus tapi nggak selang lama aku jadi dokter kecil. Habis itu kayak berapa bulan kemudian COVID coy, terus jadinya kayak aku nggak bisa pakai seragam aku yang putih itu lagi. Oke, sedih dikit. Tapi aku bangga aku punya sertifikat dokter. Siap dokter, makasih. Bentar, COVID bukannya baru kemarin. Kamu SD kapan sih? 2016 sampai 2022 aku SD. Aku SMP udah 2 tahun. Iya ya. Aku kelas 6 itu 2022 aku lulus SD. 2022 aku lulus SD. 2022 aku lulus SD. Lah, berarti sekarang jarak aku sama SD nggak terlalu jauh. Tapi aku nggak bocil sih. Kalau SD kan bocil. Aku kelas 9 sekarang. Makasih. SMP mau menabrak. Aku takut deh SMP. Sekarang umur kamu berapa? Aku 14 tahun, Chan. Aku 14 tahun, bro. 3 tahun lagi 17 tahun, it means aku kayak 3 tahun lagi aku dapet KTP. Gak sampai dari 3 tahun lagi. Teman-teman Gen 12 yang punya KTP siapa ya? Berarti mereka sudah dewasa dong. Tapi kadang masih ada yang manggil mereka bocil. Aku kadang gak ngerti deh kenapa. Ci Erin, dia udah mau punya KTP tapi kayak masih dipanggil bocil. Tapi kan Ci Erin udah besar. Nah, brah, lupakan, gak tahu. Lana aja masih kayak bocil. Mind blowing, bro. Reji doain aku semoga aku kepilih jadi ketua OSIS SMP. Semangat ya, semoga kepilih. Do your best. Nanti foto KTP kamu gimana? Aku gini. Foto KTP aku. Boleh nggak? Siapa tahu kan nanti aku foto KTP masih 3 tahun lagi kan. Siapa tahu peraturannya sudah ganti, terus kayak boleh berpose. Nabra, amin. Tapi dia kayak gini, pose KTP. Terus kan Ci Erin katanya dia latarnya mau pink kan. Aku mau latarnya aku mau pink gradasi sama
ungu, biar kayak dreamy gitu loh, kayak wow, kayak lagi di dunia unicorn kayak gitu. Keren deh, I love it. Mana bisa kocak, kan kita nggak tahu yang akan terjadi 3 tahun lagi. Ya aku berhaluria dulu. Tau gak sih, aku dulu sama teman aku pas kita lulus SD itu kan cap yang 3 jari. Terus kita bikin story IG kayak lulus nih. Cap 3 jari nggak tuh? Keren. KTP anak itu KIA nggak sih, kartu identitas anak? Aku juga punya KIA, warnanya pink. Iya, kalau KTP aku nanti warnanya pink juga boleh nggak? Coret-coret baju seragam juga enggak. Kita aja selesai sekolah langsung disuruh pulang kemarin, karena itu kan kayak pas masih pandemi dikit itu kan, yang kayak belum kayak senormal sekarang, jadi kayak masih pakai masker, pakai face shield gitu. Jadi kita setiap habis selesai sekolah langsung disuruh pulang. So sad. Padahal aku sama teman-teman kita tuh dulu pas kelas 3, kelas 4 itu tuh kita tuh dulu sering banget main ice and water, tapi kadang juga bilangnya freeze tag. Ya, jadi kita kejar-kejaran, kan nanti yang ada yang jadi 2 atau 1 orang, nanti yang lain lari, terus nanti kayak dipukul, nggak ditangkap, terus nanti kayak dia nggak boleh gerak. Tapi ya karena dulu masih SD, jadi aku kadang suka kayak gerak-gerak dikit, kayak maju-maju dikit biar dekat sama teman aku, biar aku bisa dibantuin gitu loh, biar aku bisa lari lagi. Tuh kan kalian mah. Coba nanti cari deh freeze tag atau ice and water, aku lupa namanya apa. Ice and freeze, ice freeze, nggak tahu. Pokoknya itu. Makasih. Aku sebenarnya pas SMP kita mau main kayak gitu kan di sekolah, tapi kayaknya pas SMP tuh kayak peraturannya lebih ketat, kita nggak boleh lari-lari di sekolah, kecuali emang pelajaran olahraga. So sad nggak akunya. Jadi pas SMP itu aku sama temen-temen kelas aku, kita main mafia. Kita pakai kertas gitu, kita bikin, dipotong, terus nanti ada tulisannya, nanti kamu jadi dokter, jadi polis, terus jadi mafianya, atau jadi Cupid, tahu dah, pokoknya ada banyak. Terus aku paling suka kalau aku jadi villager biasa, karena seru aja. Apalagi aku paling sebel kalau ada yang nuduh aku padahal aku jelas-jelas aku villager, tapi kan mereka nggak tahu ya aku villager. Iya sih, kan emang gitu ya cara jalan gamenya, tapi seru banget. I love it. Regi, kamu kelas berapa? Aku kelas 9 sekarang. Tahun depan kelas 10. Yang ke-10 ada Kak Jendra, Regi only. Makasih Kak Jendra buat gift-nya ya. Yeay. Yang ke-9 ada Kak Ed. Makasih banyak Kak Ed buat gift-nya. Yang ke-8 ada Kak Rifki. Makasih banyak Kak Rifki buat gift-nya ya. Yang ke-7 ada Kak Egalit Freya. Makasih banyak Kak Egalit Freya buat gift-nya. Yang ke-6 ada Kak Ipan Firya. Makasih banyak Kak Ipan Firya buat gift-nya. Yang ke-5 ada Kak Stefanus Anindito. Makasih banyak Kak Stefanus Anindito buat gift-nya. Yay, so love. Ya, so love. Yang ke-4 ada Kak Jagat. Makasih banyak Kak Jagat buat gift-nya. Yang ke-3 ada Kak Raffi Mardika. Makasih Kak Raffi Mardika buat gift-nya. Yang kedua ada Kak Zar. Makasih banyak Kak Zar buat gift-nya. Yang pertama ada Kak Raffi and Regi. Makasih banyak Kak Raffi and Regi buat gift-nya. Makasih
makasih banyak Kak buat gift-nya. Kak Raffian Reji, makasih banyak. Love sekali. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton aku. Selamat beribadah. Bye bye semuanya, makasih. Thank you.